Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Muqtadiatul Faiza dengan NIM belakang 194. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi bab 10, implikasi etis dari teknologi informasi. Untuk materi yang pertama adalah cakupan perspektif versus cakupan deskriptif. Cakupan perspektif menentukan bagaimana MIS sebaiknya dikembangkan dan digunakan di dalam suatu perusahaan. Jelas, ini merupakan pendekatan yang lebih baik untuk menampilkan materi kepada mahasiswa di perguruan tinggi yang memasuki dunia bisnis, dibandingkan dengan memberikan cakupan deskriptif yang menjelaskan bagaimana hal-hal yang sedang dilaksanakan. Materi berikutnya adalah moral, etika, dan hukum. Moral. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Etika. Etika adalah sekumpulan kepercayaan standar atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Hukum. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Berikutnya adalah UU Komputer di Amerika Serikat. Undang-undang ini berfokus pada berbagai hak dan batasan yang berkaitan dengan akses data, khususnya data kredit dan data yang dipegang pemerintah, privasi, kejahatan komputer, dan paten peranti lunak merupakan fokus utama. Paten peranti lunak. Pada Juli 1988, US Court of Appeals for the Federal Circuit memutuskan bahwa proses bisnis harus dipatenkan. Hingga saat itu, pengadilan selalu menetapkan bahwa peranti lunak tidak dapat dipatenkan, karena dua alasan yaitu, algoritma tidak dapat dipatenkan, dan metode bisnis tidak dapat dipatenkan. UU Paten Peranti Lunak di Uni Eropa. Awal 2002, sebagai jawaban atas State Street Decision, telah mendorong banjirnya pendaftaran paten peranti lunak di Amerika Serikat, dan akhirnya mempengaruhi perusahaan-perusahaan Eropa. Parlemen Uni Eropa mengusulkan agar standar paten peranti lunak yang lebih ketat dibandingkan standar di Amerika Serikat diterapkan. Proposal ini akhirnya ditolak oleh Parlemen EU pada bulan Juli 2005. UU Privasi Pribadi di Republik Rakyat Cina. Baik pemerintah dan warga negara RRC semakin sadar akan kebutuhan untuk menentukan privasi pribadi. Para aktivis privasi pribadi di Cina menuntut diadakannya peraturan yang akan melindungi data pribadi, seperti tingkat pendapatan, pekerjaan, status pernikahan, sifat fisik, dan bahkan alamat dan nomor telepon. Materi berikutnya adalah meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialisasi informasi dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis. Tetapi, etika tidak terdefinisi demikian tepat, dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini sangat banyak diperhatikan. Berikutnya adalah kebutuhan akan budaya etika. Yang pertama adalah bagaimana budaya etika diterapkan. Tugas dari manajemen tingkat data adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etika merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencapai implementasi ini melalui 3 tingkat dalam bentuk kredo perusahaan, program etika, dan kode perusahaan yang telah disesuaikan. Yang kedua adalah menetapkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain dan dengan elemen-elemen perusahaan. Materi berikutnya adalah alasan dibalik etika komputer. James Moore mengidentifikasikan 3 alasan utama dibalik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer. Yang pertama, kelenturan secara logis. Yang kedua, faktor transformasi. Ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Yang ketiga adalah faktor ketidaktampakan. Nah, pada materi ini juga akan dibahas berbagai hak, yaitu hak sosial dan komputer, hak privasi, hak untuk mendapatkan keakuratan, hak kepemilikan, dan hak mendapatkan akses. Nah, untuk masing-masing penjelasannya, silakan dapat dibaca di PPT. Materi berikutnya adalah audit informasi. Yang pertama, pentingnya objektivitas. Hak unik yang ditawarkan oleh auditor internal adalah objektivitas.
Mereka beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok lain di dalam perusahaan. Keterlibatan mereka satu-satunya adalah dengan Dewan Komisaris, CEO, dan CFO. Yang kedua, jenis-jenis aktivitas audit ini dibagi menjadi 4, yaitu audit finansial, audit operasional, audit beriringan, dan audit dasar sistem pengendalian internal. Berikutnya adalah menerapkan etika dalam teknologi informasi. Yang pertama adalah kode etik. Bentuk kode etik ASIM yang ada saat ini diadopsi pada tahun 1992 dan berisikan keharusan yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Kode ini dibagi lagi menjadi 4 bagian, antara lain keharusan moral umum, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, keharusan kepemimpinan organisasi, dan kepatuhan terhadap kode. Materi yang kedua adalah kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Kode ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem informasi dan terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting, yaitu masyarakat, klien dan atasan, produk, penilaian, manajemen, profesi, kolega, dan diri sendiri. Berikutnya adalah pendidikan etika komputer. Program edukasi formal dalam etika komputer tersedia dari beragam sumber, yaitu mata kuliah di perguruan tinggi, program profesional, dan program edukasi swasta. Materi berikutnya adalah etika dan CIO. CIO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua, mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Yang ketiga, mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan. Yang keempat, mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. Yang kelima, secara aktif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Dan yang terakhir adalah mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi. Materi yang berikutnya adalah pengaruh Sarbanes dan Oxley. SOX terdiri dari 10 pasal utama. 2 di antaranya secara langsung mempengaruhi unit pelayanan informasi perusahaan. Yang pertama, CEO dan CFO harus menandatangani laporan keuangan. Yang kedua, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat disyaratkan untuk memiliki unit audit internal. Nah, materi yang telah saya sampaikan tadi bersumber dari buku Sistem Informasi Manajemen edisi 10, karya Raymond McLeod, Jr., dan Josh Bissell. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.